Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Sekian kalinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, apapun kondisi kita, karena sesungguhnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah sebanding dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur kita dibanding dengan banyaknya nikmat-nikmat Allah juga tidaklah sebanding. Karena itulah kita senantiasa istighfar kepadanya. Dan mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memberikan maghfirahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin lil Imam Muhammad Ahmad bin Abdurrahman ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan zikru afatil kalam, beberapa penyakit pembicaraan. Kita sudah membaca 4 penyakit yang menyangkut apa yang kita bicarakan. Yang pertama, al-kalam fi ma la ya'ni, yaitu pembicaraan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, pembicaraan dalam kebatilan, dalam kemaksiatan. Yang ketiga, at-taqa'ur fil kalam, melebih-lebihkan dalam pembicaraan dengan memfasih-fasihkan kalimat-kalimat yang disampaikan. Kemudian yang keempat adalah perkataan yang keji, yang kotor, kemudian mencela juga kasar. Kemudian berikutnya kita akan baca al-afatul khamisah. Penyakit yang kelima adalah al-mizah. Al-mizah artinya bersenda gurau, guyon. Ammal yasiru minhu, adapun yang ringan atau yang sedikit darinya, fala yunha anhu, maka tidak dilarang, idza kana sidqan, dengan catatan apabila guyonannya sesuatu yang benar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamzahu, beliau juga guyon, beliau juga bercanda dengan para sahabat. Wala yaqulu illa haqqan, tetapi beliau tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali hak. Niat beliau adalah bercanda, tetapi apa yang beliau sampaikan itu sesuatu yang benar, tidak membuat-buat kedustaan. Supaya yang diajak bicara atau yang mendengar ini tertawa, tersenyum atau terhibur. Tetapi sesuatu yang disampaikan oleh Nabi adalah hak, dan ini menjadi syarat bolehnya seseorang melakukan candaan. Fa innahu qala li rajulin, karena beliau pernah berkata kepada seorang laki-laki dengan memanggil ya dzal udhunain, wahai orang yang punya 2 telinga. Ya benar, 2 telinga. Ya. Walaupun ada sahabat yang memang secara khusus dijuluki oleh sahabat yang lain dzul yadain, yang punya 2 tangan.
Tapi memang tangannya orang ini berbeda dengan tangan kebanyakan. Jadi agak panjang tangan dalam artian sebenarnya, bukan dalam artian kiasan yang kalau dalam bahasa kita panjang tangan nih apa? Mencuri. Tapi kalau panjang tangan kiasan dalam bahasa Arab itu bukan mencuri, tapi apa? Banyak sedekah. Ya bisa berbeda. Nabi pernah memanggil seorang laki-laki, ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Ini hak sesuatu yang benar. Wa qala li akhar, dan berkata kepada yang lain, inna hamiluka ala waladin naqah. Sesungguhnya ya, yang engkau tunggangi, yang membawa kamu pergi kemana-kemana ini adalah anak onta. Benar enggak? Ya benar, mesti ku anake ontone anake mbokne gitu ya. Walaupun sudah tua juga, walaupun dia sudah punya anak onta ini, tapi dia hakikatnya juga anaknya, induknya. Ya, jadi tidak salah. Sesungguhnya yang membawamu, yang kamu tunggangi ini adalah anak onta. Walaupun ini menjadikan sahabat itu heran, loh, mboten anake onta Nabi niku wis gedhe ya, wis duwe wis manake. Iya, tapi kan ya dheke ya biyen ya dianakno. Bahasane gitu ya. Wa qala lil ajuz, dan beliau juga pernah berkata kepada orang tua. Nah, ini hadisnya masyhur ya. Ketika ada orang tua yang datang menemui Nabi SAW, waktu itu Nabi bersama para sahabat, orang tua ini, perempuan ini datang kepada Nabi minta supaya beliau mendoakan orang tua tadi masuk surga. Apa jawab Nabi? Innahu la yadkhulul jannata ajuzun. Wahai ibu, sesungguhnya nanti tidak bisa masuk surga orang tua itu, orang sudah sepuh usianya. Nah, nangis si udah sepuh ini. Udah dipanggil lagi sama Nabi. Maksudnya bukan begitu. Orang yang masuk surga itu nggak ada yang tua usianya. Kembali muda seusia Nabi Isa. Ketika diangkat 33 tahun. Nah, baru orang tua tadi tertawa. Jadi memang kalimat yang tidak berdusta itu dibolehkan, yang menjadikan seseorang terhibur. Jadi tidak boleh membuat-buat. Kemudian beliau membaca inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara, surat Al-Waqiah ya. Sesungguhnya kami ciptakan mereka para bidadari insya'a, langsung. Faja'alnahunna abkara, dan kami menjadikan mereka perawan semua. Jadi tidak ada bidadari cilik terus gede remaja terus no. Langsung bidadari itu dalam kondisi insya'a, mudah, sebaya dengan suami-suami mereka. Dan perawan semua. Wa qala li ukhra, nah, kemudian berkata kepada yang lain lagi, zaujukal ladzi fi ainaihi bayadun, apakah istrimu yang di kedua matanya ada warna putih itu? Ya mesti ae ya. Di kedua mata ya ada warna putihnya, nah ireng tok lah ya. Sesuatu yang disampaikan Nabi ini candaan tetapi sesuatu yang hak, tidak menyelisihi kenyataan. Faqad ittafaqa fi mizahihi sallallahu alaihi wasallam salasata asya. Faqad uttufiqa. Dan sungguh disepakati, telah disepakati bahwa dalam bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, ahaduha kaunuhu haqqan. Keberadaan canda beliau adalah hak. Ini tadi seperti yang contoh-contoh yang disebutkan. Wasani kaunuhu ma'an nisa wassibyan. Nah, candaan Nabi ini bersama dengan para wanita dan anak-anak. Waman yahtaju ila ta'dibihi, dan orang yang membutuhkan dididik oleh beliau, pendidikan beliau,
min du'afa'ir rijal, dari sahabat beliau yang du'afa, yang lemah. Anak-anak, kemudian juga para wanita. Entah itu dengan istri-istri beliau sendiri atau dengan istri-istri beliau yang campur dengan wanita yang lain. Dan istri-istri beliau serta para wanita itu lebih gayeng bahasa sekarang ya, kalau bersama Nabi SAW. Karena pernah diceritakan ketika Nabi bersama istri-istri beliau dan para wanita yang lain itu sedang guyon-guyon, ya, tiba-tiba ada Umar ngetok pintu dan mohon izin masuk. Maka sirep itu semua perempuan itu, dan tidak berani ngomong lagi, diam. Nah, Nabi itu sampai keheranan. Ya. Dengan saya saja biasa guyon, Umar datang, ternyata sirep semua ini. Ya, ditanya, ya karena kami takut sama Umar. Kalau dengan jenengan enggak, biasa. Umar nyaut, seharusnya kalian itu harus lebih sungkan kepada Nabi. Kenapa sungkan kepada saya? Ya karena kamu kasar. Perkataannya. Terus kemudian disampaikan kelebihannya oleh Nabi. Jangankan kalian takut, setan aja lari cari jalan lain kalau ketemu sama Umar, apalagi kalian. Kawani. Kemudian wasalis kaunuhu nadiron. Nah, bercandanya Nabi ku nadir. Nadir itu artinya jarang-jarang. Fala yang bagi an yahtajja bihi man yuridu dawam alaihi. Maka tidak selayaknya guyonan Nabi tadi itu dijadikan hujjah bagi orang yang mendawamkan bercandanya. Fa inna hukman nadir laisa hukmid daim. Karena hukum jarang itu tidak seperti hukum yang daim, yang selalu. Walau anna insanan dara ma'al habasyah lailan wa naharon. Seandainya ada orang yang terlalu bersama dengan habasyah, ya budak Ethiopia, anak-anak itu. Lailan wa naharon, siang malam dan siang, yanduru ila laibihim, melihat permainan mereka. Wahtajja bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqafa li Aisyah, dengan berdalil berhujjah bahwa Nabi pernah, ya, waqafa li Aisyah, memberdirikan Aisyah, wa adzinalaha an tandura ilal habasa, dan melihat anak-anak budak Afrika itu bermain-main, lakana ghaliton, maka ini suatu kesalahan. Karena tidak selalu Nabi kemudian mengajak Aisyah untuk nonton lagi enggak. La nadurun dalika linuduri dalika, karena jarangnya hal tersebut. Fal ifratu fil mizah wal mudawama, berlebihan di dalam bercanda dan selalu manhiyun anhu, terlarang. Li'annahu yuskitul waqor, karena ini meruntuhkan, menggugurkan kewibawaan. Wa yujibud dhaghain wal ahqad, dan bisa jadi menyebabkan iri, ya, atau benci. Inna minas saghair ma yusiru kabirah bil israr. Id minas saghair. Kenapa? Karena sesuatu yang kecil itu ketika israr terus-menerus dilakukan akan menjadi besar. Kadang orang satu ketika dipercandai senang. Tapi kalau keseringan, apalagi menyangkut masalah sesuatu yang berhubungan dengan personal dirinya secara khusus, bisa jadi akan menjadikan pertikaian, salah paham. Wa minal mubahati ma yusiru saghirah bil israr. Dan di antara hal-hal yang dibolehkan, ya, apa yang kecil, sesuatu yang kecil yang tidak bisa menjadikan besar dengan sesuatu yang dilakukan terus. Artinya kalau sesuatu itu kecil dilakukan terus menjadi besar, maka tidak boleh dilakukan. Wa ammal yasiru kama taqaddam, adapun yang sedikit ringan sebagaimana yang telah lalu, min nahwi nau'in mizahin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari contoh ya, bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fihi inbisatan wa tibu nafsin, wa tiba nafsin. Karena di dalamnya ini ada ras bahasa Jawanya itu menunjukkan blaternya orang, wa tibu nafsin, dan baiknya jiwa seseorang. Jadi tidak nampak serius, selalu serius. Dan kadang-kadang untuk bertanya, misalnya ada seorang kiai atau ustadz, itu sungkan mau bertanya. Kenapa? Karena itu gak tahu ngomong ya. Beda kalau rontok blater gitu. Maka orang bertanya tidak begitu sungkan. Al-afatus sadisah, penyakit yang keenam, as-sikhriyah atau as-sukhriyah wal istihza, menghina dan merendahkan, mencela, mengejek. Wa makna as-sukhriyah atau sikhriyah al-ihtiqar, merendahkan, wal istihanah, menjadikan remeh, meremehkan. Wa tanbih 'alal uyub wan naqais ala wajhin yadhaku minhu, mengingatkan adanya aib dan kekurangan tapi dalam rangka ditertawakan. Jadi dia mengingatkan, menyebutkan aib seseorang, kekurangan seseorang, bukan dalam rangka untuk dinasehati, tetapi dia punya rencana agar yudhaku minhu, ditertawakan orang tersebut. Apalagi di hadapan orang lain. Waqad yakunu dzalika bil muhakat fil fi'li wal qaul. Kadang-kadang itu bisa terjadi dengan meniru-niru dalam perbuatan dan ucapan. Ada orang punya fisik yang kurang, yang cacat misalnya, tidak sempurna. Nah, ditiru-tiru gerakannya ini. Di dalam rangka supaya orang, wah ini mesti niru gerakannya si fulan ini. Kemudian orang tertawa. Nah, ini bisa menjadikan permusuhan, satu hal yang tidak baik. Wal qaul atau ucapan. Nah, meniru ucapan orang lain. Yang ucapan orang lain itu punya kekurangan, gagap atau pelat dan yang sejenisnya. Waqad yakunu bil isyarah wal ima, dan bisa jadi juga kadang dengan isyarat dan tanda-tanda tertentu. Wa kullu dzalika mamnu'un minhu syar'u. Dan semua itu dilarang syariat. Wa radan nahyu anhu fil kitab was sunnah. Dan larangan dalam hal tersebut pun disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. La yaskhar qaumun min qaumin ya asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Terus apa lagi? Terusnya apa itu? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu mencela dirimu dan membuat panggilan-panggilan dengan lakop-lakop yang tidak baik, yang tidak disukai. Wadanan. Kecuali wadanan yang memang sudah masyhur, dikenal orang itu tidak masalah. Dipanggil dengan wadanan dia, walaupun bukan nama aslinya. Dan sering saya ceritakan, di Pak D saya itu cerita kalau temannya itu punya julukan nyambe. Celukannya apa? Nyambe. Loh kok ketepaan ana wong golek nyambe. Jadi waktu jagongan-jagongan gitu ya, ada orang, karena dekat sungai kan, rumah dekat sungai. Mas, sampean ora ngomong sing duwe nyambe ya? Oh enten gawedhe nyambike. Dudono niku omahe, ada nyambe gawedhe niku. Ya, kemudian datang, ditemui sama ibunya. Bu, terus enggak ada nyambe wageng. Terus sinten? Terus lari-lari teng mriku wae lho. Mboten niku anak kula jelane nyambe. Tapi ya diwadani nyambe juga biasa. Ya mudah-mudahan itu termasuk yang al-ada muhakkamah. Kebiasaan itu
terangkat menjadi sebuah hukum. Kalau tidak apa-apa ya mudah-mudahan memang tidak apa-apa. Tapi kalau menjadikan orangnya itu sakit hati, tersinggung, maka itu dilarang. Misalnya orang yang pincang dipanggil, wahai si pincang, wahai si buta, ya akma, ya a'raj. Atau misalnya orang yang matanya kero gitu ya, akwar. Atau ya aswad, kayak si hitam. Ya memang benar, cuman itu bisa menjadikan orang yang tersinggung. Dalam rangka bertanya boleh. Ciri-ciri ini tiangnya ngenten Pak. Yang itu ngapunten rontok pincang nggih. Oh nggih niku berarti. Kalau seperti itu dibolehkan. Al-afatus sabi'ah yang ketujuh, ifsya'us sirri. Ifsya'us sirri, menyebarkan rahasia. Wa ikhlaful wa'di, menyelisihi janji dan menyelisihi janji. Wal kadzib fil qauli wal yamin, berdusta dalam ucapan dan sumpah. Wa kullu dzalika manhiyun anhu, dan itu semua terlarang. Illa ma rakhasa fihi minal kadzib li zaujihi, kecuali marukhisa fihi, apa yang diringankan, diberi rukhsah di dalamnya berupa dusta li zaujihi, yaitu yang pertama untuk zaujatihi, untuk istrinya, wa fil harbi, dan dalam peperangan, fa inna dzalika yubahu, karena hal tersebut dibolehkan. Tapi yang dimaksud dusta di sini kata para ulama adalah dalam rangka untuk tauriyah. Tauriyah itu bersiasat. Bersiasat sesuatu yang disampaikan tetap benar sesuai dengan yang menyampaikan, adapun dipahami oleh orang yang mendengar beda, itu masalah lain. Itu namanya tauriyah. Nanti disebutkan beberapa contoh. Wa dhabituhu anna kulla maqsudin mahmudin la yumkinu tawassul ilaihi illa bil kadzib. Dhabitnya, ketetapannya adalah bahwa maksud yang baik la yumkinu tawassul ilaihi, yang tidak mungkin tercapai maksud tersebut illa bil kadzib, kecuali dengan dusta, fa huwa fihi mubahun, maka itu dibolehkan. In kana dzalikal maqsud mubahan, jika memang maksudnya itu sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Wa in kanal maqsudu wajiban fa huwa wajib, kalau maksudnya ya dalam berdusta itu wajib, maka menjadi wajib. Fayam bagi an yahtariza anil kadzib mahma amkan, tetapi seyogyanya dia menjaga, berupaya menghindari dusta semampu mungkin. Makanya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud al-kadzib yang dibolehkan dalam 3 perkara. 1 kepada istri, 2 yaitu saat perang, 3 yaitu ketika ingin mendamaikan 2 orang yang berselisih. Itu maksudnya adalah tauriyah. Tauriyah itu siasat. Watubahul ma'arid, dan dibolehkan menyampaikan sesuatu yang bertentangan. Dan ini dilaksanakan langsung oleh Nabi SAW ya, ketika akan terjadi perang Badar. Nabi dan Ali kalau tidak salah itu ingin melihat kondisi pasukan musyrik Quraisy itu seperti apa persiapan mereka. Kemudian bertemu dengan salah seorang yang melakukan perjalanan dari Mekah, yang tahu kondisi persiapan pasukan orang-orang Quraisy di Mekah. Ditanya oleh Nabi, ya, apakah kamu dari Mekah? Perjalananmu? Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah? Orang ini pintar juga, karena orang ini tahu akan melakukan suatu peperangan. Min aina anta,
Pertanyaannya itu yang disampaikan kepada Nabi, kamu dari kubu mana? Itu maksud dari si penanya, min aina anta? Kamu dari kubu mana? Kubunya Muhammad atau kubunya orang Mekah? Nabi memahami dengan jawab, beliau menjawab, nahnu minal ma'. Kami berasal dari air. Jadi maksudnya, kamu tercipta dari apa? Itu yang dipahami Nabi. Kami tercipta dari air mani. Nah, kebetulan Al-Ma itu adalah suatu daerah di Irak. Ya. Oh, berarti kamu dari Irak ya. Berarti bukan dari kubu mana-mana. Orang Mekah sekarang persiapannya begini. Nah, setelah tahu, gak usah ngomong banyak-banyak, kok takon maneh. Nabi kemudian menyingkir. Ngarek takon-takon di mana tambah ruwet. Jadi bisa jadi dipahami berbeda. Ada orang yang lari, kita tidak tahu masalahnya, dikejar sama orang bawa celurit. Kemudian lewat sekelebat di samping kita tahu arahnya ke sana. Kemudian sambil bawa celurit, dia tanya kepada kita, Pak, tahu nggak saya mau bunuh itu orang? Pak, dilewat sini, Bapak melihat nggak? Geser saja sedikit, satu langkah. Ngapunten Pak, sejak saya di sini tadi tidak melihat orang lewat. Ya benar kan? Wong pindah kok, tidak berdusta. Oh, ngipun, matur nuwun, namanya begitu. Itu dipahami berbeda, tapi benar. Itu namanya tauriyah. Beda kalau misalnya kita tidak pindah, tidak melakukan perpindahan tempat, mengatakan saya tidak melihatnya. Walaupun ini sebagian ulama membolehkan karena menghindari mafsadat tadi itu, tujuannya wajib untuk menyelamatkan seseorang. Wa inna matasluhul ma'arid indal hajah lah. Memaparkan sesuatu yang berbeda itu boleh ketika dibutuhkan. Fa amma ma'a ghairil hajah fa makruhah li annaha tusbihul kadzib. Kalau tidak maka ini menyerupai al-kadzib, dusta. Fa minal ma'arid ma rawaina an Abdullah ibni Rawahah. Apa yang kami riwayatkan dari Abdullah bin Rawahah termasuk tadi annahu asaba jariyatan lahu. Nah, Abdullah bin Rawahah ini ternyata menggauli budak perempuannya. Fa'alimat imra'atuhu, konangan bojone. Ya, menggauli budak perempuannya, konangan bojone. Enggak usah dipikir yang lain-lain. Fa akhadat safroh. Wah, akhirnya bojone nggawa gladi. Bojone napa? Mengambil gladi, mengambil pisau. Enggak tahu pisaunya sebesar apa ya, nggawa gladi. Summa atat fawa faqathu qad qama anha. Kemudian mendatangi fawa qafathu qad qama anha. Dan waktu itu Abdullah bin Rawahah baru selesai menggauli budaknya. Jadi ibaratnya ketangkap basah. Faqalat afa'altaha, apakah kamu benar-benar melakukannya? Jawabannya Abdullah bin Rawahah apa? Ma fa'altu syai'an. Enggak nglakoni apa-apa kok. Jawabannya Abdullah bin Rawahah. Qalat, maka kemudian istrinya mengatakan, la taqra'annal qur'ana aw la ab'ajannaka biha. Ada dua pilihan. Kamu baca Quran atau kalau tidak tak iris-iris kon bacanya begitu, tak dadekno adonan. Ajin gitu ya. Tak dadekno tepung kamu. Termasuk si wanita ini, termasuk si budak ini. Faqala radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah bin Rawahah bersenandung syair. Ya. Wa fina Rasulullah yatru kitabahu. Ini sebenarnya bukan ayat ini. Ayat. Tapi dipahami sama istrinya yang masih awam dikira ayat Quran. Idan syaqqa ma'rufun fil ajzi satiu ya bitu yujafi janbahu an firasihi idastasqalat bil kafirinal madaji'u. Aranal huda ba'dal ama faqulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u. Artinya menceritakan bahwa sesuatu yang
tidak disaksikan. Jadi Abdullah bin Rawafah kan sudah selesai tadi. Tapi bersama dengan wanita itu tidak menyaksikan secara langsung si istrinya ini adanya pergaulan antara Abdullah bin Rawafah dengan budaknya. Kalau sudah seperti itu maka tidak boleh diyakini. Qalat amantu billah wa kadzabtu basori. Sudah, saya iman kepada Allah dan saya mendustakan penglihatanku. Artinya wis kata anggap penglihatanku mbuh mari lapo mbek wong iku awakmu mang. Gak sida. Ya. Padahal dudu ayat. Makanya kalau ndonga ya pokoknya ku bahasa Arab kan wong kan bingung. Ya, karena iso sing ndonga ya sampean isone sorof ya, tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan amin. Nah, jadi pokoknya anak bismillah alhamdulillahirabbil alamin angkat tangan ya orang-orang awam enggak ngerti ya. Nah itu pernah cerita teman saya mondok di Tambak Beras ya. Mondok di Tambak Beras. Itu kemudian pulang kenduren diundang kongkon ndonga. Enggak tahu ndonga. Apa le tasripan ya sorof itu buku kuning itu ya diwaca itu wala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan fa wa fa'ilun wa dza kamulus pokoke lagune koyo ndonga ya wong desa ya amin. Pernah juga ini anak Blitar itu punya teman mondok namanya Agus, naik kereta api jurusan Surabaya, mondoknya di Tambak Beras juga mau ke Jombang. Jadi di Jombang mau ke Surabaya, naik dari Jombang. Kereta api zaman dulu kan, wah sesean ya. Ada 4 kalau nggak 5 orang katanya, sarungan-sarungan begitu ya, pondok kopian. Kebetulan jenengnya Agus. Monggo Gus, waduh kosong sedanten Gus. Lah orang yang tahu begitu dikira Gus anaknya Kiai, yo minggir kabeh, monggo Gus, monggo Gus. Lah nang gambri ki mawon. Akhirnya dapat tempat duduk. Padahal namanya Agus. Ya enggak salah sih. Dan dipanggil Gus. Ifsa usirri, ya, menyebarkan rahasia. Kemudian ikhlaful wa'di tadi menyelisih janji dan berdusta. Cuman di sini dibahas lebih khusus berdustanya dalam ucapan dan sumpah. Adapun tauriah kepada istri, ya, artinya siasat, bahkan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, memuji masakan istri yang sebenarnya juga tidak enak-enak banget. Cuman jangan keliru ya timingnya. Ada seorang ustadz kita yang pernah cerita itu, ada seorang bapak yang seumur hidupnya tidak pernah muji masakan istrinya. Tidak pernah sama sekali. Nah, ketika mendengar kajian bahwa seorang suami itu perlu mengapresiasi apa yang dibuat oleh istri masakan, harus dilakukan. Nah, pulang, masakan sudah ada di meja. Wah, begitu dinikmati, langsung dipuji habis-habisan. Nah, ternyata masakan itu kiriman tetangganya. Kiriman tetangganya. Tak tahu janda apa enggak tahu ya, pokoknya kiriman tetangganya pokoknya. Ya. Akhirnya ya istrinya malah tambah marah. Saumur-umur gak tahu ngelem pisan masakane wong. Wah, ilmunya kurang sip juga, artinya prakteknya ini kurang pas waktunya. Istrinya tanya, ya. Gimana sampean sing masak Dik ini? Jangan dikek dungaren loh ya. Oh, dungaren enak lah ini. Memuji sesuatu dari istri, ya, cantiknya, ya walaupun pada tuweke misalnya begitu. Masakan tadi ya, walaupun mungkin sebenarnya tidak pas 100%. Atau dalam perang seperti tadi ya, dalam perang. Karena perang itu siasat, nek jujur-jujuran ya, ajur perang. Kemudian yang ketiga tadi adalah dalam hal mendamaikan dua orang yang berselisih. Dua orang yang berselisih, maka untuk mengislahkan mereka boleh untuk bertauriah. Ketika mereka berselisihnya, berpisahnya karena adanya ucapan yang salah pahami, maka sebagai muslih, yaitu yang mencoba mendamaikan mereka berdua,
itu mendatangi si A, si fulan A, kemudian mendatangi si fulan B, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Dan boleh dibumbui dengan tauriah-tauriah. Ya, supaya mereka kembali Islam. Dan itu pahalanya sangat besar. Kemudian yang ke-8. Ada 8 nih. Jadi ini yang terakhir. Al-ghibah. Oh, ada satu lagi riwayat. Wa kana an-Nakhai, Al-Imam An-Nakhai, seorang ulama tabi'in besar ini, Imam An-Nakhai. Idza tuliba qala lil jariyah. Kalau dicari, mengatakan kepada pembantunya atau budak perempuannya, quli lahum utlubuhu fil masjid. Katakan kepada mereka ya, kalau ada orang yang mencari saya, carilah ia di masjid. Carilah ia di masjid. Masjid ini secara umum, ya. Secara khusus bahasa masjid itu artinya tempat sujud. Dan tempat sujud itu, masjid itu bumi seluruhnya adalah masjid. Pokoknya nduk dia ya jenenge masjid. Kenapa? Karena Allah menjadikan bagi umat Nabi ini seluruh belahan bumi adalah masjid. Golek ono di masjid. Begitu, paham nggih? Masih sampai di pasar ya bisa jadi masjid. Karena seluruh belahan bumi itu namanya masjid. Ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Ya enggak salah sih. Ya. Cuma itu golek teman ya gak ono. Cari nang masjid. Sik talah. Bumi ini dijadikan seluruhnya sebagai masjid. Wong aku mang lho nduk kebon. Ya, berarti nduk kebon. Ya masjid juga kan bisa dijadikan tempat sujud di situ. Ya, orang fakih itu seperti itu. Ono ya alasannya orang pinter itu. Tapi ya matuk juga kalau ditelusuri ya benar juga. Ya. Ya enggak apa-apa dipraktekkan saja ya. Sampai ditagih utang misalnya. Bukan orang nagih utang aku ngomong golek inang masjid. Al-afatus saminah yang ke-8, penyakit pembicaraan adalah al-ghibah. Waqad waradal kitabul azizu bin nahyi anha. Dan sungguh Al-Qur'an Al-Kitabul Aziz melarang darinya. Wasyabbaha sahibaha biakilil maitah. Dan menyerupakan pelakunya dengan pemakan bangkai. Ayawattu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wa fil hadisi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan harga diri kalian haram atas kalian. Artinya sesama kalian tidak boleh menumpahkan darah, mengambil harta dan merusak kehormatan di antara kalian. Wa an Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Barzah Al-Aslami. Di sini hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi." Wahai sekalian manusia yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbahu, dan iman belum masuk ke dalam hatinya. Hanya lisannya yang mengatakan beriman sementara belum masuk ke dalam hatinya iman itu. La taghtabul muslimin. Janganlah kalian mencela kaum muslimin yang lain. Wala tattabi'u auratahum. Jangan kamu telisik, jangan kamu cari-cari aurat-aurat mereka, kelemahan-kelemahan mereka, aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi, karena orang yang mencari-cari aurat saudaranya, tatabba Allahu auratahu, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man tatabba Allahu auratahu, siapa yang dicari-cari auratnya oleh Allah, yufadhikuhu walau fi jawfi baitihi, maka Allah pasti akan mendapatinya walaupun berada di tengah rumahnya. Artinya pasti akan diketahui. Makanya ya, yang pertama Nabi menyindir kita orang yang secara lisan mengucapkan amantu billah. Kalau sampai menghibah, mencari-cari kesalahan, berarti iman masih belum masuk ke dalam hatinya. Jadi, cirinya begitu, tandanya. Sebab kalau tanda lisan
dan hatinya itu ya, punya hubungan keimanan, bukan sekedar diucapkan tapi benar-benar hatinya juga dimasuki iman, maka tidak akan ghibah, tidak akan mencari-cari kesalahan yang lainnya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, iyyakum wal ghibah. Hadis ini memang dhaif ya. Jauhilah oleh kalian ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Karena ghibah itu lebih berat dosanya, lebih parah dari zina. Innar rajula qad yazni wa yasrab. Seorang laki-laki bisa jadi kadang zina atau minum khamar. Summa yatubu, kemudian bertaubat. Wa yatubullahu alaihi, dan Allah menerima taubatnya. Wa inna sahibal ghibati, dan sesungguhnya pelaku ghibah la yaghfirullah lahu hatta yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Allah tidak akan memberikan ampunan sampai ya, orang yang melakukan itu minta maaf, minta ampun kepada yang dighibahi. Artinya Allah tidak memberikan ampunannya karena hubungan itu dengan manusia yang lain. Ini lebih berat. Kalau zina minum hubungannya dengan Allah. Sehingga Allah mudah saja dengan haknya memberikan ampunan. Wa qala Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain bin Ali. Berarti ini cucunya Ali. Ini yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Iyyaka wal ghibah. Jauhilah olehmu ghibah. Fa innaha idamu kilabin nas. Karena ia adalah lauk ya, anjing-anjing manusia. Ya, manusia yang seperti anjing itu lauknya ghibah. Wal ahaditsu wal asar fi dzalika katsirah masyhura. Hadis-hadis asar dalam hal itu sangat banyak masyhur. Wa maknal ghibati, dan makna ghibah adalah antadkura akhakal ghaib bima yakrahuhu idza balaghahu. Yang namanya ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu yang ghaib, yang tidak ada di hadapanmu, bima yakrahuhu, dengan apa yang ia tidak sukai, idza balaghahu, kalau itu sampai kepadanya. Sawa'un kana naqsan fi badani, baik itu kekurangan dalam fisiknya, kal amsi wal auri, ya, seperti juling, wal hauli wal qar'i wat tul wal qasir, panjang pendek, kemudian apa namanya, ada yang cacat telinganya dan sejenisnya. Kalau sampai itu kepada orangnya, ya, maka itu menjadi ghibah. Au fi nasabihi, atau dalam nasabnya. Kaqaulika abu nabti, abuhu nabtiyun, au hindiyun, au fasikun, au khasisun, wa nahwu dzalik. Ya. Menyebutkan sesuatu yang menjadikan orang tersebut ketika mendengar tidak suka. Oh, bapak itu orang nabti, ya, atau orang India, wong ini anak wong. Nah, gitu Mas. Iku lho, sing anake wong apa? Misalnya menyebutkan suku ya. Bukan suku. Au fi saubi au fi khalqihi, atau fi khuluqihi, pada akhlaknya. Huwa sayyi'ul khuluq, bakhil mutakabbir, dia jelek akhlaknya, bakhil, sombong, dan yang semacamnya. Ya memang dia bakhil ya, dia memang sombong ya, ya tetap namanya ghibah. Makanya nanti akan ada hadis yang diprotes juga sama sahabat. Au fi saubihi, atau dalam pakaiannya, wa tawilu dhail wasiul kummi, oh iku kelambine lengene kegeden. Ya, kemudian apa namanya, kelambine ya kebesaran, nah, pakaian kebesaran, gede temenanan sini ya. Wadalilu ala dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila anil ghibah. Dalil itu adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang
ghibah. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebut saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Qala ara'aita in kana fi akhi ma aqulu ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Kalau yang saya katakan memang benar terjadi pada orang itu. Ya dia memang pincang, dia memang juling, ya, dia memang bakhil. Apa kata Nabi? In kana fi akhi kama taqulu faqad igtabtu. Kalau memang sesuai dengan diri orang yang kamu beritakan itu namanya ghibah juga, kamu menghibahnya. Wa illam yakun fihi, kalau malah tidak sesuai keberadaannya, ya, tidak benar ceritamu yang kamu katakan, faqad bahat tahu, berarti kamu telah menfitnahnya, kamu telah membuat satu tuduhan kepadanya. Jadi walaupun memang sesuai, kadang-kadang gak ngerasani temenanan iki wong njene wis. Ya itulah yang namanya ghibah sebenarnya. Kalau enggak sesuai namanya fitnah. Wa'lam anna kullama yufhamu minhu maqsudud dhammi. Ketahuilah bahwa yang dipahami darinya adalah maksud dari celaan itu, fa huwa dakhilun fil ghibah, dan itu masuk pada ghibah. Sawa'un kana bi kalamin au bi ghairi, baik itu dengan ucapan maupun dengan yang lainnya. Kalau ghamzi seperti kedipan mata, ya, menjamkan mata, wal isyarah wal kitabah, tulisan bil qalam dengan pena. Fa innal qalam ahadul lisanaini, karena pena itu ya salah satu jenis lisan. Ya, kalau sekarang bukan pena ya, tulisan-tulisan di media sosial. Wa akbahu anwa'il ghibah ghibatul qurra al-mutazahhidin al-mura'in. Di antara jenis ghibah yang paling kotor adalah ghibah al-qurra, para qari yang mutazahhidun itu sok zuhud, al-mura'in yang menampakkan kezuhudannya. Mislu an yadhkura indahum insan fayakulun, misalnya ini orang-orang yang zuhud, orang-orang yang qari. Ya, qari itu sebenarnya ya ahli Quran, baca Al-Quran. Ketika disebutkan ada di antara orang lain itu yang di sisi mereka, fayakuluna alhamdulillahilladzi lam yabtalna biddukhuli ala sultan wattabaddul fi talabil khitam. Au yaquluna na'udzu billahi min qillatil haya. Misalnya ada kaum muslimin yang lain yang profesinya itu ya dekat dengan penguasa, pengambil kebijakan, ya, jadi pegawainya mereka. Ini mengatakan alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah yang tidak memberikan ujian kepada kami masuk kepada penguasa-penguasa dan tidak berupaya mencari muka. Atau mereka mengatakan aku berlindung kepada Allah dari sedikitnya rasa malu. Atau kami memohon kepada Allah al-afiyah. Fa innahum yajma'una baina dhammil madhkur wa madhi anfusihim. Orang seperti ini mengumpulkan dua hal yang enggak benar, kata kitab aslinya Imam Ghazali, dan ini dinukil oleh Ibnu Qudamah di sini. Orang ini mengumpulkan antara mencela orang yang disebut dan sekaligus memuji diri mereka sendiri. Ya, kayak awak dhewe iki wis gak butuh ngene-ngene iku wis. Dia mencela orang yang dibicarakan, menghibah. Sisi yang lain dia menonjolkan dirinya. Sedekah kok gak ikhlas. Ditulis jenenge, diomongno kaya aku mah. Akeh nyumbang tapi gak tak sebut jenengku, ikhlas. Ya, dia sudah menghibah kemudian menonjolkan dirinya. Jadi akhirnya orang tahu. Lho tiba sampeyan padha wonge. Ya. Yang dikritik oleh beliau, ya. Al-mutazahhidin ini maknanya mutazahhidin itu sok zuhud, ya. Wa rubbama qala ahaduhum inda dzikri insan. Dan kadang-kadang mereka yang sok zuhud itu menyebutkan
Dzakal miskin qad buliya bi afatin adima. Kasihan orang itu, sungguh dia telah diuji dengan penyakit yang besar. Taballahu alaina wa alaihim. Mudah-mudahan Allah ya, menerima taubat kita dan taubatnya. Fa huwa yadharu du'a wa yakhfa wa yukhfi qasdahu. Dia kelihatan menampakkan doa tapi menyembunyikan maksud sebenarnya. Apa maksud sebenarnya? Ya, membicarakan mencela saudaranya tadi. Sekaligus ya, dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang baik, tidak seperti itu. Ini memang bahaya. Jadi kadang dalam perkataan itu tersimpan rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain dengan niat yang salah. Ya. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang syekh di Saudi itu, ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu akan membantah pendapat ya, orang yang dinilai beliau salah, kemudian mendapat cerita kalau orang yang pendapat salah itu juga menyebutkan tentang keburukan-keburukan Syekh Utsaimin. Mendengar cerita begitu, beliau langsung nggak jadi nulis. Beliau nggak jadi nulis. Kenapa? Karena beliau khawatir, jangan-jangan beliau membantah itu karena ada faktor untuk membela dirinya. Nggak jadi sudah. Saking apanya? Saking kepinginnya ikhlas betul-betul karena Allah. Kadang kelihatannya membela Allah, tapi ternyata membela, ada unsur di situ membela kepentingan dirinya sendiri, ya, kedudukan dirinya. Wa'lam annal mustami' lil ghibah syarikun fiha. Lah ini lagi. Ketahuilah orang yang istima', mustami' itu mendengar dengan seksama. Merhatekno ya mendengar. Ghibah iku padha ae syarikun fiha. Itu sekutu di dalamnya. Wala yatakhallasu min ismi sima'iha illa an yunkira bilisani, dan tidak terlepas dari dosa mendengarnya kecuali dia mengingkari dengan lisannya. Wa in khafa fa biqalbihi, kalau dia takut dengan hatinya. Wa in qadara alal qiyam, kalau dia mampu bangkit nyingkrih ya, au qata al kalam, atau segera memotong dengan pembicaraan lain, lazimahu dzalik, maka wajib baginya itu. Ya, kadang ngobrol-ngobrol dengan istri gitu ya, itu kadang ya memang wanita perlu untuk mengeluarkan tabiatnya berupa kata-kata yang harus dikeluarkan. Ya. Nek gak, wah itu bahaya, nanti curhatnya kepada orang lain. Nah, cuman nyerempet, ya ngomong no apa, wes langsung segera dialihkan. Karena mustami' ghibah itu berserikat dalam dosa. Waqat ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man adalla indahu mu'minun, man udhilla indahu mu'minun fa huwa yaqdiru an yansurahu. Hadis ini dhaif ya. Siapa yang mendengar ada seorang mukmin yang direndahkan di sisinya dan dia mampu untuk menolongnya, falam yansurhu, tapi dia tidak menolongnya, adallahu Allahu azza wajal, Allah akan menghinakan dia ala ru'usil khalaik, di tengah-tengah pimpinan para makhluk. Hadis ini dhaif. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hama mu'minan min munafikin ya'ibuhu ba'asallahu malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamati min nari jahannam. Hadis ini hasan. Siapa yang menjaga seorang mukmin dari munafik yang mencelanya, maka Allah akan mengutus satu orang malaikat menjaga dagingnya nanti pada hari kiamat dari sentuhan api neraka. Kemudian paragraf yang terakhir, wara'a Umar ibnu Utbah maulahu ma'a rajulin wa huwa yaqa'u fi akhir.
Umar bin Utbah ini melihat bekas budaknya bersama dengan seorang laki-laki, wa huwa yaqa'u fi akhir, dan saat itu dia berada di yang lainnya. Faqala lahu wailaka nazzaha sam'aka an istima'il khina kama tanazzaha kama tunazzihu nafsaka anil qawli bihi. Celaka kamu, mudah-mudahan wailaka nazih sam'aka, bersihkan pendengaranmu dari mendengarkan sesuatu yang dibicarakan oleh dua orang, sebagaimana kamu membersihkan dirimu dari ucapan dengannya. Jadi ada seseorang yang menguping-uping ya pembicaraan. Fal mustami' syarikul qail, maka yang mendengarkan menjadi syarikat orang yang berbicara. Innama nadhara ila syarri ma fi wi'aihi fa afraghahu fi wi'aika. Karena ia melihat kepada kejelekan apa yang ada dalam pikirannya, kemudian menuangkannya dalam pikiranmu. Walau ruddat kalimatun, ya, kalimatu safihin fi fihi la sa'ida biha raduha kama syaqa biha qailuha. Seandainya ada yang kalimatnya dibantah oleh orang yang tidak ngerti, ya, maka la sa'ida biha, dia akan berbahagia kepada orang yang membantahnya, sebagaimana sengsara orang yang mengucapkannya. Artinya orang yang diajak bicara itu ketika orang bicara mengatakan satu kejelekan, maka kejelekan itu akan dimasukkan ke dalam pikiran orang yang diajak bicara, maka akan terpengaruh. Waqad waradat ahadisu fi haqqil muslimi 'alal muslim, dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang hak muslim atas muslim yang lain. Taqaddamat fi kitabis sohbah, dan sudah dijelaskan dalam masalah as-sohbah, yaitu masalah persahabatan. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menjaga lisan kita dari penyakit-penyakit yang membawa kebinasaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.